Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 3, pembelajaran 1 tentang kalimat tanya dan pembagian. Tapi sebelum mulai belajar, seperti biasa kita awali dengan membaca doa dulu ya. Bagi yang beragama Islam, silakan membaca surat Al-Fatihah. Dan bagi yang beragama non-Islam, mengikuti dengan membaca doa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, kita langsung mulai pelajarannya ya. Bagi yang punya buku tema, boleh sambil dibuka bukunya halaman 112. Yuk kita lihat di situ. Ada gambar teman-teman kita nih sedang bermain. Beni dan teman-temannya. Kita baca dulu ya. Hari ini, Beni pergi ke sekolah. Beni duduk di kelas 2 SD. Beni bertemu banyak teman di kelas. Ada Edo, Udin, Lani, dan Dayu. Nah, kira-kira dari sini, cerita apa yang cocok untuk gambar di samping ya? Coba kita lihat nanti kita buat 5 kalimat pertanyaan dari gambar di samping. Nah, dalam membuat kalimat tanya, itu ada 5 kata yang bisa kita pakai, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, dan bagaimana. Nah, masing-masing kalimat tanya ini atau kata tanya ini mempunyai fungsi yang berbeda. Kalau apa, itu untuk menanyakan suatu benda atau kegiatan. Contohnya, apa hobimu? Itu kan menanyakan kegiatan. Lalu, benda apa yang berwarna merah itu? Itu kan menanyakan suatu benda ya. Jadi seperti itu kalau apa. Siapa? Siapa gunanya untuk menanyakan orang. Contoh, siapa nama ayahmu? Itu kan menanyakan orang ya. Atau siapa perempuan yang berbaju merah itu? Seperti itu. Jadi untuk menanyakan orang kalau siapa. Selanjutnya, di mana? Untuk menanyakan tempat. Contoh, di manakah sekolahmu? Atau di manakah letak perpustakaan? Sekolah dan perpustakaan merupakan nama tempat ya, Nak. Jadi kalau di mana untuk menanyakan tempat. Selanjutnya, kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita masuk sekolah, Bu? Atau kapan kamu bisa bermain ke rumahku? Seperti itu. Itu menanyakan waktu. Bisa dijawabnya pakai hari, pakai jam, pakai bulan, pakai tahun. Jadi untuk menanyakan waktu. Lalu selanjutnya, kenapa? Kenapa di sini untuk menanyakan alasan? Ini alasan ya sayang ya. Untuk menanyakan alasan. Contohnya, kenapa ayah pergi ke kantor? Gitu. Untuk menanyakan alasan. Berarti kan jawabannya nanti kan karena untuk bekerja gitu ya, untuk mencari nafkah. Lalu lanjut, kenapa kita harus mandi? Berarti jawabannya alasan juga agar badan kita bersih, agar kita terhindar dari penyakit. Lalu yang terakhir, ada kata tanya bagaimana untuk menanyakan proses. Contohnya, bagaimana cara mengerjakan perkalian 2 kali 2? Atau bagaimana cara membuat nasi goreng? Itu menanyakan proses ya, Nak ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lihat yuk gambar yang tadi. Di sini, kira-kira bisa nggak ya kita membuat kalimat tanya? Kan tadi ada 6 buah kalimat tanya nih. Apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana. Yuk kita coba yuk bikin kalimat tanya dengan melihat gambar di samping ini atau di layar kamu. Kalimat tanya yang bisa kita buat dari gambar tersebut, contohnya pakai apa? 1. Apa yang dilakukan anak-anak di halaman sekolah? Apa yang dilakukan?
Tadi kalau apa untuk menanyakan kegiatan atau benda. Kalau di sini berarti menanyakan kegiatan ya, Nak ya. Apa yang dilakukan? Berarti mereka sedang bermain di halaman sekolah. Pakainya apa? Selanjutnya tadi ada kalimat tanya siapa untuk menanyakan orang. Siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, berarti di sini kan ada dua kelompok. Ada anak laki-laki yang bermain bola dan ada anak perempuan yang bermain lompat tali. Yang ditanya yang bermain lompat tali saja. Berarti ini ada 4 anak ini, anak perempuan ini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, di mana Benny dan teman-teman bermain bola? Nah, ini di mana untuk menanyakan tempat atau letak atau posisi. Nah, Benny kita lihat, Benny di sini bermain bola di dekat pohon dan tiang bendera. Itu kan ibu jawabnya juga memakai kata-kata di ya, berarti nanti kalau pakai di mana untuk menanyakan tempat, jawabnya juga pakai di untuk menyatakan tempat. Seperti itu ya. Lanjut, nomor 4. Kapan mereka dapat bermain di halaman sekolah? Kalau kapan tadi untuk menanyakan waktu. Berarti kalau untuk menanyakan waktu kapan mereka dapat bermain di halaman sekolah, kita bisa pakai keterangan waktu menjawabnya. Contoh, mereka dapat bermain di halaman sekolah saat beristirahat. Atau mereka dapat bermain di halaman sekolah sebelum masuk ke kelas. Seperti itu ya, jadi menanyakan waktu. Atau bisa juga pakai jam. Kapan mereka dapat bermain di halaman sekolah? Mereka dapat bermain di halaman sekolah pukul 10, karena kalau pukul 10 itu waktunya istirahat. Gitu ya, Nak ya. Lanjut lagi, nomor 5, kata tanya kenapa. Tadi kenapa itu menanyakan alasan. Kenapa mereka tidak bermain di dalam kelas? Alasannya, Nak, kenapa? Karena kalau di dalam kelas ruangannya sempit. Terus tidak leluasa dan juga berbahaya, bisa kena meja, bisa merusak jendela, seperti itu ya. Jadi kalau kenapa menanyakan alasan. Terakhir bagaimana? Nomor 6, bagaimana cara bermain lompat tali? Nah, berarti menanyakan proses. Bagaimana caranya? Berarti ada 2 orang yang memegangi masing-masing ujung tali dan orang yang bermain tali melompati tali tersebut. Itu prosesnya jawabannya. Seperti itu ya. Jadi kalimat tanya itu atau kata tanya itu ada apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana. Apa untuk menanyakan benda, siapa menanyakan orang, di mana menanyakan tempat, kapan menanyakan waktu, kenapa menanyakan alasan, lalu yang terakhir bagaimana menanyakan proses. Bisa dipahami ya? Kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini tugas pertama kamu. Kita baca dulu ya sama-sama ya, Ibu bacakan ya. Ada cerita tentang bermain di halaman sekolah. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Nah, anak-anak, dari teks di layar kamu, coba ya kamu buat 5 buah pertanyaan tentang teks bacaan ini, yaitu yang berjudul bermain di halaman sekolah. Tadi kan kalimat pertanyaan ada kalimat tanya, itu bisa memakai kalimat tanya itu bisa memakai 6 buah kata tanya, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, kenapa, bagaimana. Nah, dari 6 kata tanya itu, terserah kamu boleh pakai mana saja, pilih 5, nak.
Tapi jangan pakai kata tanya yang sama. Misalkan, nomor 1 udah pakai apa? Berarti nomor 2 tidak boleh dipakai lagi kata tanya apa, pakai yang lain. Nah, pertanyaannya tidak perlu dijawab, hanya membuat kalimat tanya saja tapi yang berhubungan sama teks ini, bermain di halaman sekolah. Ibu buat satu contohnya. Ibu mau pakai kata tanya apa? Contoh, apa yang dilakukan Benny dan teman-teman di halaman sekolah? Seperti itu. Tapi kan nanti kamu pakai yang lainnya, Nah ya. Jangan pakai kalimat tanya yang sudah Ibu buat. Coba buat yang lain lagi, buat sendiri. Jadi tidak boleh berulang. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dikerjakan. Boleh di pause dulu, boleh di stop dulu videonya. Nanti dilanjutkan kembali jika sudah selesai. Oke, Ibu lanjutkan ya penjelasannya ke materi selanjutnya. Kita lihat di sini. Bacalah teks percakapan berikut. Oke, Ibu bacakan dulu ya. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang, kata Edo ya. Di sini ada Benny, Edo, dan Mei. Lalu, Edo bertanya, bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Lalu dibantu menjawab sama Mei. Caranya setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Lalu, Mei menjelaskan lagi. Pengurangan berulang, 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 bagi 3 sama dengan 2. Lalu dijelaskan lagi nih sama si Benny. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0, jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Lalu, Benny bilang sama Mei, sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei, sama-sama Benny, Edo. Oke, Ibu jelaskan lagi ya Naya tentang pembagian. Kita lihat ke layar selanjutnya di sini. Nah, yuk kita baca dulu ya yang cerita atau percakapan yang di layar kamu. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapat setiap orang? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini bisa dengan pembagian atau yang tadi sudah dijelaskan sama Mei, pembagian yaitu pengurangan berulang. Jadi caranya adalah 18 dibagi 6 seperti ini. Sedangkan bentuk pengurangan berulangnya 18 kurang 6 kurang 6 kurang 6. Jadi dikurangi sampai habis hasilnya atau sampai 0. Contohnya kita hitung bersama-sama ya. 18 kurang 6 hasilnya kan 12. 12 kurang 6 hasilnya 6. 6 kurang 6, 0 hasilnya atau habis gitu ya. Nah, di sini 6-nya berulang sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Artinya 18 dibagi 6 hasilnya sama dengan 3. Gitu ya. Jadi dihitung pengulangannya berapa kali. Oke, kita coba lagi pakai soal yang selanjutnya. Sebanyak 8 gelas air dibawa oleh 2 orang. Jika setiap orang membawa gelas sama banyak, berapa gelas air yang dibawa setiap orang? Sama seperti tadi, pakai pembagian atau pengurangan berulang. Jadi 8 dibagi 2, bentuk pengurangannya seperti ini. 8 kurang 2, kurang 2, kurang 2, kurang 2 sama dengan 0. Kita coba hitung bersama-sama. 8 kurang 2 hasilnya 6, 6 kurang 2 hasilnya 4, 4 kurang 2 hasilnya 2, 2 kurang 2 hasilnya 0. Jadi, di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. 4 kali pengurangan. Artinya, 8 dibagi 2 hasilnya 4. Dapat dari mana 4-nya? Dapat dari 4 kali pengurangan. Seperti itu ya. Kita coba lagi, masih ada 2 nih contoh soalnya.
Soal selanjutnya, dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok? Jika terdapat 3 kelompok, berarti dari 21 siswa akan dibagi 3 kelompok. Bentuk pembagiannya menjadi 21 dibagi 3. Atau bentuk pengurangannya 21 kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3. Sama dengan 0. Seperti itu ya. Jadi pembagiannya, pengulangannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Artinya kalau 21 dibagi 3 hasilnya adalah 7. Karena dikurangi 3 7 kali. Nah, jadi ada 7 siswa di setiap kelompok seperti itu ya. Lanjut soal lagi. Sebanyak 24 karet gelang akan dimasukkan ke dalam 4 kotak. Jika setiap kotak memuat karet gelang sama banyak, berapa banyak karet gelang dalam tiap kotak? Oke, seperti ini ya bentuk pembagiannya, 24 dibagi 4. Kalau bentuk pengurangan berulangnya, 24 kurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4, kurang 4. Oke, kita hitung dulu sama-sama ya. Di sini ya, Nak ya. 24 kurang 4, 20. 20 kurang 4, 16. 16 kurang 4, 12. 12 kurang 4, 8. 8 kurang 4, 4. 4 kurang 4 sama dengan 0. Jadi, ada berapa kali tadi pengurangannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 24 dibagi 4 hasilnya adalah 6. Paham ya? Dicoba dikurangi, berulang sampai hasilnya 0. Seperti itu. Oke, kita lihat selanjutnya nih ada tugas kamu. Jadi bentuknya bukan soal cerita, langsung saja diisi. Coba ya Nak, diisi pembagian ini dengan cara pengurangan berulang. Kalau 4 bagi 2 berarti berapa dikurang berapa, hasilnya berapa kali pengulangan. Seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Bisa ya? Nah, sekian materi pelajaran untuk hari ini. Ibu harap kamu paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Tapi jika masih ada yang belum dipahami atau ada pertanyaan, boleh ya silakan tanyakan ke Bu Desi. Oke anak-anak, selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.